Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 11 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengertian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan adalah proses hukum di mana seorang debitur atau perusahaan dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Hal ini bisa terjadi karena debitur tidak dapat membayar utang-utangnya atau ketika total utang melebihi nilai aset yang dimiliki oleh debitur. Kepailitan dapat mengakibatkan likuiditas aset debit turun untuk membayar kreditur atau negosiasi keuangan yang mungkin melibatkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah tindak hukum yang memungkinkan debitur untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka dapat menunda sementara pembayaran utang mereka kepada kreditur. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan ini memberikan waktu kepada debitur untuk menyusun rencana restrukturisasi utang atau mencari cara lain untuk membayar utangnya tanpa harus menghadapi kepailitan. Penundaan ini memberikan perlindungan sementara kepada debitur dari tuntutan hukum oleh kreditur dan memberikan kesempatan untuk memulihkan situasi keuangan. Konsep dari kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Konsep ini berkaitan dengan situasi keuangan yang sulit di mana seorang debitur atau perusahaan menghadapi kesulitan dalam membayar utangnya. Kepailitan adalah hasil akhir dari ketidakmampuan untuk membayar utang, sementara penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah kepailitan dengan memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan masalah keuangan. Ruang lingkup kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, penghentian tuntutan hukum. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menghentikan sementara tuntutan hukum dan penagihan utang oleh para kreditur. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, pembagian aset. Dalam kepailitan, aset perusahaan atau individu yang gagal bayar akan dijual, dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh hukum. Yang ketiga, rehabilitas keuangan. Proses ini memberikan kesempatan kepada perusahaan atau individu untuk memulihkan keuangan mereka, merencanakan ulang utang, dan berusaha untuk bangkit dari kesulitan keuangan. Yang keempat, perlindungan aset tertentu. Aset tertentu yang lupa dikecualikan dari proses kepailitan atau penundaan pembayaran utang, seperti aset yang digunakan untuk usaha sehari-hari. Manfaat kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, perlindungan dari penagihan yang agresif. Proses ini memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kesulitan keuangan dari tekanan kreditur, penjualan paksa aset, atau tindakan hukum. Yang kedua, kesempatan untuk memulihkan keuangan. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
memberikan kesempatan untuk merencanakan ulang keuangan dan memulihkan kesehatan keuangan. Yang ketiga, pengaturan yang adil untuk para kreditur. Proses ini mengatur ulang pembagian aset kepada kreditur berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan oleh hukum, sehingga ada keadilan dalam pembayaran utang. Dan yang terakhir, pemberian sumber daya hukum, membantu perusahaan atau individu dalam menangani masalah keuangan mereka melalui sistem hukum yang telah ditetapkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.